guys, kembali lagi di Raksata Raksa Binaya Fak, di mana kali ini tuh bintang tamunya bakal menginspirasi teman-teman semua karena nanti kita bakal cerita banyak tentang kakak-kakak satu ini. Tapi pastinya teman-teman udah tahu karena kemarin kita juga udah kirim question di Instagram sama di timeline nih, udah kelihatan banget nih siapa sih bintang tamu kali ini. Oke, sebelum kita panggilkan bintang tamunya, ini yang kita kenalan dulu nih. Tapi Sobat Guseda pastinya udah kenal nggak sih sama yang lagi ada di sini, karena podcast kemarin juga harusnya juga sama, yaitu saya sendiri, yaitu Angela Octaviana Ramadhani. Teman-teman bisa panggil saya Angel, atau kalau lagi papasan di jalan bisa apa aja guys, nggak apa-apa, halo Kak Angel gitu, nanti tak salah balik gitu. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita kali ini, yaitu adalah Kak Rea. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat sore Kak Rea. Halo, selamat sore. Nah, ini sebelumnya nih pasti teman-teman Sobat Guseda belum kenal nih sama Kak Rea. Siapa sih sebenarnya Kak Rea ini? Boleh perkenalan dulu nih Kak, untuk Sobat-Sobat Guseda biar tambah kenal sama Kak Rea. Oke, halo semuanya Sobat Guseda, selamat sore. Namaku Aisyah Rea Fasti Allah Zaki, biasa dipanggil Rea. Aku dari semester 5, tentunya juga prodi PGSD. Dan juga apa nih Kak? Ngomong alumni Hima. Ya, alumni Hima nih guys, tahun 2023 ini, jadi kakak gua nih guys. Bidang apa ya? Bidang apa nih Kak? Sebutin dong Kak bidang. Oh iya, aku juga dari Kabinet Adibrata ya teman-teman. Jadi periode sebelum ini nih, sebelum Raksa Binaya, itu Adibrata tahun 22-23 dari bidang komunikasi dan informasi. Wih, kominfo nih guys. Fun fact-nya nih guys, kemarin Kak Rea juga di sini sebagai hostnya, sekarang Kak Rea dipanggil sebagai narasumbernya. Keren banget. Oke. Keren banget nih buat Kak Rea nih. Kak Rea sekarang kesibukannya ngapain nih Kak? Oke, kesibukan aku sekarang karena ini masih semester 5 ya. Jadi aku kemarin habis dari ikut magang kelas unggulan dari PGSD 2 bulan. Itu bulan Juli sampai September, terus lanjut September sampai Desember itu aku ikut kampus mengajar. Alhamdulillah lolos kampus mengajar. Tapi juga disambi sama kuliah juga karena aku masih ikut kuliah juga gitu. Ya, berarti kuliah tetap nomor 1 ya guys, walaupun tetap ada kesibukan lainnya. Berarti Kak Rea sekarang lagi sibuk di kampus Merdeka gitu ya Kak? Iya. Di mana Kak nih lebih tepatnya? Aku lagi di SDN Melati Harjo 2 di daerah Citarum, Semarang Timur. Deket sini guys, berarti guys. Terus habis itu sekarang ini dengar nih ya guys, Kak Rea ini sekarang menjabat sebagai Duta Baca Sekota Semarang nih. Keren banget nih Kak Rea tuh, prestasinya sangat banyak sekali, sangat menginspirasi teman-teman Sobat Guseda semua tentunya. Betul ya Kak? Nih, kenapa sih Kak Rea kok bisa sampai di titik Kakak terpilih menjadi Duta Baca Sekota Semarang? Oke. Kalau itu sebelumnya aku juga emang karena suka visit ya ke library yang ada di Semarang gitu, termasuk perpustakaan Kota Semarang. Dan kebetulan juga aku dapat informasi dari sosial medianya perpustakaan Kota Semarang. Kebetulan mereka open nih Duta Baca Kota Semarang ya, untuk pemilihan Duta Baca Kota Semarang itu dipilih tiap 2 tahun sekali gitu. Nah, jadi aku coba ikut nih. Kebetulan aku tuh punya project, aku tuh pengen ningkatin indeks literasi di Indonesia, tapi terutama aku harusnya start dari daerah sendiri gitu. Dan aku pikir kalau aku ikut Duta Baca Kota Semarang aku bisa ngerealisasikan itu gitu. Jadi aku ikut Duta Baca. Jadi sekarang kalian ini sebagai Duta Baca Kota Semarang. Oke. Nih, gimana sih Kak Rea, kan sekarang masih sibuk kuliah juga nih Kak. Gimana cara Kak Rea buat ngimbangi nih Kak di antara nanti sibuk di kuliah Merdeka itu, di KM, sama di Duta Baca juga, sama kuliah, biar imbangnya tuh gimana Kak? Kan kegiatan juga banyak juga ya Kak. Oke. Kalau itu kebetulan alhamdulillahnya ya, untuk Duta Baca itu sebenarnya kegiatannya fleksibel ya. Kebetulan kan aku punya partner, terus juga kita bisa ganti-gantian nih, saling backup gitu. Kalau aku nggak bisa, nanti kalau dia nggak bisa nanti gantian aku gitu. Terus untuk kegiatannya tentunya aku sementara prioritasin kampus mengajar dulu, soalnya kan itu konversi ke kuliah ya. Tapi juga aku nantinya kuliahnya juga alhamdulillah aku bisa prioritasin karena nggak mengganggu kampus mengajar gitu.
Berarti tetap prioritas nomor pertama itu adalah kuliah ya Kak. Iya. Nih tadi kan perkenalan udah. Sebenarnya Kak Rea tuh asalnya dari mana nih Kak? Asalnya dari Semarang. Semarang asli. Semarang asli. Semarang. Kalau nggak Semarang nggak mungkin bisa ikut Duta Baca sih. KTP-nya harus Semarang. Oh berarti persyaratan utama jadi Duta Baca Semarang itu KTP harus Semarang. Iya, KTP-nya Semarang. KTP-nya. Oh, tak kira tuh nanti kalau misalnya kita kan banyak nih mahasiswa yang kuliah di Semarang. Iya. Terus bisa nih daftar Duta Baca Kota Semarang gitu. Tak kira gitu bisa. Oh, kalau itu soalnya karena regional sifatnya, jadi emang bener-bener harus KTP-nya daerah daerah sini. Asli Semarang. Semarangnya mana nih Kak? So, kalau aku karena kan aku sekarang rumahnya sebenarnya di Pucanggading ya, dekat sama Sali. Iya, tapi masuknya udah Kabupaten Demak sebenarnya, cuman aku dulu tuh sempat tinggal di Semarang sebelum pindah ke Pucanggading dan KTP-nya masih alamat sana tuh, makanya aku bisa daftar Duta Baca gitu. Dulu rumah aku di Semarang Utara, di Selomas. Untungnya masih KTP Semarang ya Kak, padahal kan tinggalnya di Pucanggading di Semarang Timur guys. Timur banget. Timur banget. Timurnya agak ke sana dikit gitu. Enggak lah, tapi tetap aja kan deket Semarang ya Kak. Deket banget. Ya, Kak. Oke, berarti Kak Rea tuh laju ya Kak berarti. Iya, laju. Benar. Ini kan gimana sih cara Kak Rea tetap semangat untuk menghadapi aktivitas Kak Rea yang sangat bertubi-tubi ini Kak? Cara nyemangatin diri Kak Rea sendiri biar tetap semangat gitu ya? Tetap semangat, terus tetap fokus pada tujuan intinya Kak Rea itu apa sih tahun ini yang sudah terrealisasikan atau belum. Ini kebetulan kan ini di penghujung tahun juga kan Kak. Kalau untuk biar semangat itu tentunya kita kan sebelum menjalankan agenda terus planning yang udah kita bikin itu emang kita harus bikin roadmap dulu sih. Kalau aku biasanya udah bikin roadmap dalam setahun terus nanti aku bikin lagi buat sebulan kayak kamu prioritasin agenda mana nih yang benar-benar perlu diprioritaskan gitu, jadi yang paling deket deadline-nya apa kayak gitu, terus benar-benar nyusun kayak ini semacam to-do list gitu buat tugas-tugas bulanan dan harian kayak gitu. Dan aku juga ngelihat gimana sih biar tetap semangat ya, ngelihat dulu apa sih tanggungan-tanggungan yang belum aku kerjain dan dampak atau efeknya gimana gitu. Tapi juga jangan lupa ya healing juga gitu, karena kan kita masih butuh gitu. Iya, tetap healing nomor satu. Soalnya tuh kalau nggak healing ya kita nanti budrek sendiri guys gitu. Kak Rea nih favorit healing di Semarang mana nih Kak? Buat teman-teman maba nih rekomendasi dari Kak Rea healing di Semarang mana Kak? Aduh, healing gimana ya? Aku sih biasanya ini ya, kalau aku justru ikut kayak misal ada komunitas nih ngadain agendanya tuh nggak mesti volunteer sih, kadang kan volunteer kan sifatnya kayak bener-bener tugas gitu ya. Kayak biasanya tuh ada komunitas yang ngadain creative day gitu, jadi kayak misalnya kita bisa ngelukis bareng atau bisa bikin pop up bareng, misal baca buku bareng kayak gitu. Aku biasanya gitu, dan mereka biasanya milih spotnya juga beda-beda gitu, ada yang misal milih di pantai atau di Taman Indonesia kayak juga bisa gitu. Oke guys, itu adalah healing versi Kak Rea sendiri kan biasanya nih kita tuh healingnya beda guys, kita healingnya tuh kemana gitu kan. Biasanya anak Semarang tuh biasanya cari healingnya itu keliling Semarang, itu udah termasuk healing guys. Lagi malam-malam gitu guys, itu termasuk healing nggak menurut Mbak Rea sendiri? Iya juga termasuk sih memang, cuman karena aku emang sukanya berkumpul sama orang-orang sih, terus juga tukar pendapat, tukar pikiran gitu, jadi aku seneng kalau ada komunitas kumpul-kumpul kayak gitu. Jadi Mbak Rea ini tipe orang ya social butterfly di mana-mana bisa nih guys. Berarti Mbak Rea ini tipe orang yang ekstrovert atau introvert, Mbak? Ekstrovert parah sih, bener. Jujur 80% ekstrovert aku. Saya suka berkumpul dengan orang-orang nih. Berarti Mbak Rea tipe orang yang gampang akrab sama orang lain gitu ya, Mbak? Bisa dibilang iya sih, tapi nggak selalu juga. Tergantung mood juga? Nggak, tergantung orangnya. Kalau orangnya pasif banget, aku juga nggak bisa yang terus-menerus bikin dia aktif. Iya sih, betul. Kan harus, kalau namanya pembicaraan itu harus namanya dua arah gitu kan ya Mbak? Bener. Kalau yang kita extrovert caranya diem aja ya sama aja guys, nggak bisa terjadi pembicaraan kita gitu. Oke, nih kita lanjut
kita tanya-tanya tentang inspirasi Mbak Rea. Oke. Yang inspirasi Mbak Rea itu sebenarnya apa, Mbak? Kalau inspirasi itu sebenarnya aku ngelihat banyak fenomena, maksudnya permasalahan di Indonesia kan macam-macam ya gitu. Terutama kita tuh sebagai mahasiswa pendidikan ya tentunya, dan juga pendidikan sama literasi itu kan terikat gitu ya. Jadi aku ya ini apa namanya kayak ngerasanya pantas gitu, maksudnya cocok juga concern di bidang literasi. Kebetulan kan aku juga suka tuh bidang media sama literasi. Itu yang pertama menginspirasi aku, karena aku ngerasanya indeks literasi di Indonesia tuh masih rendah gitu. Betul banget. Apalagi kan bahkan kadang tuh mahasiswa tuh juga literasinya minim banget, Mbak. Gimana Benar, ya, benar. kayak baca aja kan malas guys, apalagi terutama ya aku sendiri juga kadang gitu sih, Mbak. Gimana ya, Mbak, cara ningkatin minat literasi kita dari diri kita masing-masing gitu. Oke, kebetulan kan emang orang tuh kadang ngelihatnya baca itu kan terlalu ini ya, maksudnya terlalu kayak bikin pusing gitu, mungkin lihat banyak Iya. tulisan gitu. Kalau aku sih nyaranin, kalau aku memang dari kecil kan emang udah suka baca tuh. Jadi kalau kalau aku saranin pertama, kalau mau start dulu biar melek literasi tuh, salah satunya kita tuh pertama nyari bacaan yang kita sukain dulu. Jangan kayak emang bener-bener nyari bacaan yang harus kayak gini, yang tulisannya banyak, enggak. Misal kayak mau mulai dari komik dulu juga nggak apa-apa gitu, maksudnya bener-bener nyari buku yang kita seneng. Kalau suka yang banyak gambarnya atau yang bahasanya mudah, nggak apa-apa, start dari situ dulu aja. Dan kalau mau baca tuh jangan langsung banyak, dikit-dikit dulu aja gitu. Namanya juga baru seneng kan belajar baca gitu. Baca juga nggak harus buku, kan banyak kayak dari artikel apa di Instagram, banyak caption, baca juga kan, itu kan Iya. literasi juga gitu. Tapi ya Kak, ya aku sendiri tuh kan suka baca novel nih, Kak. Tapi kalau aku baca yang lain tuh nggak suka, Kak, kayak udah mumet lah, nggak jadi baca gitu. Gimana, Kak, cara ngatasinnya gitu? Kan kalau novel kan ya ceritanya kan kita ya suka gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau udah baca koran, majalah atau apapun itu yang berkaitan dengan yang nggak kita suka itu nggak bisa gitu loh, Kak. Otak kita tuh nggak nerima gitu, otak aku sendiri gitu nggak nerima gitu. Oke. Kalau itu memang orang-orang itu tuh apa ya, genre kesukaan orang tuh beda-beda memang Iya. gitu kan. Termasuk aku juga, walaupun sebenarnya aku semua genre masuk, aku bisa baca semua, cuman emang ada genre tertentu yang aku senengin kan. Kalau untuk itu sih sebenarnya nggak usah dipaksain ya, karena kan ya sukanya orang masing-masing. Cuman kalau biar seneng itu tuh, kalau saran aku sebenarnya kalau bentuk kayak majalah koran itu kan dia berita ya, kadang nggak ada kayak berita, memang mending baca. Ada kadang kita ngelihat ya tadi kayak berita di Instagram, caption apa reels, itu kan sebenarnya singkat-singkat tuh. Makanya kenapa anak muda sekarang suka TikTok ya, karena Iya. emang TikTok tuh enak, tinggal scroll aja video-video, scroll aja gitu kan, gak usah mikir, gak usah baca gitu kan. Nah itu sih, dan aku pikir kayak Instagram atau TikTok tuh salah satu, YouTube Short juga ya, salah satu apa ya, tools yang bagus buat nyampein berita-berita kayak gitu. Karena anak muda sekarang kan juga paling pengennya baca yang dikit-dikit gitu, tapi jelas gitu sih. Ya mungkin perbanyak baca kayak jurnal, artikel dari sosial media aja sih udah cukup menurut aku buat mulai menyukai hal kayak koran, majalah. Oke, berarti mulai dari awal dulu ya. Mm-mm. Oke, Mbak Ria kan sekarang menjadi duta baca Semarang. Biasanya tuh kalau menjadi duta baca nih tugasnya apa aja, Kak? Kayak tanggung jawab Mbak Ria sebagai duta baca atau kewajibannya Mbak Ria sebagai duta baca itu apa aja? Oke, kalau untuk itu sebenarnya job desk atau proker kita itu ada dua ya. Maksudnya dari Dinas Arsip Perpustakaan Kota Semarang, Dinas Arsip Perpustakaan Kota Semarang, sama dari kitanya sendiri, duta baca sendiri. Aku sama partner aku gitu. Nah, kalau dari Dinas Arsip Perpustakaan itu kita biasanya diundang tuh ke komunitas-komunitas. Terus kita juga ikut perpustakaan keliling juga tuh ke sekolah-sekolah gitu. Terus biasanya tadi kita kumpul nih sama Dinas Arsip Perpustakaan kota lainnya gitu. Terus kalau dari duta bacanya sendiri itu ada proker talk show, terus ada podcast juga nih. Kita juga Podcast juga, Kak? iya, kita podcast juga dengan komunitas-komunitas literasi lain di RRI kayak gitu. Ada beda buku juga gitu. Terus ada tadi duta baca Agustus School, biasanya bareng mobil pusling kayak gitu. Nah, biasanya tuh kegiatannya tuh di hari efektif atau di hari Sabtu Minggu gitu, Kak? Pasti efektif, soalnya ikut dinas, jadi kita weekday pasti. Jadi hari-hari biasa gitu Hari ya, Kak? kerja.
Dengar-dengar kemarin Mbak Rea nih habis nerbitin buku juga ya Mbak ya? Iya. Iya, yang judulnya itu adalah Tumbuh di Antara Duri. Ini ceritanya tentang apa nih Kak? Bukunya ini. Siapa tahu Sobat Buseda ada yang pengen baca juga bukunya karya Mbak Rea sendiri ini. Oke, itu tentang self improvement sih. Jadi pengembangan diri ya atau motivasi gitu. Itu buku tentang motivasi. Jadi bukan kayak novel ya, mungkin lebih kayak pengembangan diri gitu. Cuman emang dari covernya kayak lucu gitu, kayak Iya, novel lucu gitu ya. gitu, iya. Iya gitu. Itu tuh kenapa aku milih gambar kaktus itu tuh sebagai kayak apa ya? Metamorfosis tumbuhan kan. Jadi metamorfosis diri gitu, aku ibaratkan. Oh Ini iya ada bener. kaktus ini. Iya kaktus gitu, aku pengandaiannya kaktus gitu. Iya bener kayak Kayak ini. gini kan ya. Iya. Tapi ini tuh kan kalau dipegang gini kan ada durinya, berarti sakit. Iya bener. Iya, dan itu juga relevan sih sama judulnya Tumbuh di Antara Duri gitu. Karena itu sebenarnya tentang bagaimana kita tuh bisa ngadepin judgment orang yang ngejudge kita tuh gitu. Jadi itu tentang pembahasan tentang judging gitu. Dan kenapa tumbuh di antara duri, bagaimana kita bisa bertumbuh di antara judge-nya orang-orang ke kita gitu. Gitu. Jadi itu makna dari judulnya gitu ya. Nah, ini berarti karya Mbak Rea sendiri ya, Kak? Iya. Karya berarti isinya Mbak Ria sendiri yang Sendiri. ngisi gitu. Iya, aku sendiri. Oh, keren banget guys. Udah bisa nyiptain buku guys. Oke, berarti kalau misal ada Sobat Buseda yang pengen beli nih, gimana nih caranya kalau pengen baca bukunya dari Mbak Ria juga nih? Oke, kalau itu kan karena pre-order ya, jadi aku karena nerbitin di penerbit mayor maaf, di penerbit indie ya, bukan belum ke penerbit mayor, jadi emang belum bisa dijual bebas gitu. Dijualnya itu baru di Famedia official shop, itu toko buku di Bandung. Tapi itu ada online store-nya juga. Terus juga bisa, aku juga naruh di Shopee tuh, aku kan buka toko di Shopee juga tuh, khusus buat buku itu gitu. Jadi bisa, ada linknya di Instagram kok, di bio aku, nanti bisa diklik. Instagramnya apa Kak? Sekalian nih promosi. Iya, namanya Aisyah Rea, biasa aja. Aisyah Rea. Iya. Berarti ini pre-ordernya berapa hari gitu Kak? Kan kita pesen, terus nanti pre-order, nanti terus bakal dikirim gitu. Biasanya seminggu sih, seminggu kurang bahkan sih biasanya udah bisa dikirim gitu, karena kan udah siap cetak ya tinggal ini. Berarti kan tersedia kapanpun tapi pre-order gitu. Iya, benar gitu. Oke, buat teman-teman yang pengen baca bukunya Kak Rea nih, boleh banget langsung check out di Keranjang Kuning. Namanya apa Kak? Aisyah Rea. Iya, di Linktree. Linktree-nya udah tertera gitu, langsung aja buka Instagramnya Kak Rea, nanti bakal langsung ada bukunya itu guys. Kayak bagus banget sih teman-teman yang pengen yang lagi banyak dijudge orang gitu, boleh banget beli bukunya ini, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman Sobat Buseda semua. Nah, ini kenapa sih Kak Rea tuh sampai bisa memutuskan untuk aku pengen bikin deh buku tentang ini gitu Kak? Oke, jadi itu sebenarnya itu aku tuh gini tipe orangnya. Kalau misalkan apa ya, ada bukan tulisan sih, apa ya, banyak pemikiran di kepala gitu, kayak unek-unek, aku tuh pengennya dicurahkan, tapi dalam bentuk buku sih. Aku malah pengennya kayak tulisan itu kan pasti abadi ya istilahnya gitu, bakalan dibaca orang terus, dilihat orang terus, karena itu tuh istilahnya insight dari kepala aku. Jadi nggak cuma unek-unek doang, tapi ada solusinya juga gitu. Dan selain itu dari pengalaman aku, juga pengalaman dari orang-orang sekitar aku, cerita tentang judge gimana, rasanya dijudge gimana, terus kalau kita ngejudge orang lain gimana gitu, itu kan sering terjadi gitu. Makanya aku kayak gelisah banget, aku harus tulis jadi buku gitu. Tapi Mbak Ria keren sih Mbak Ria kan punya pemikiran gitu, terus tiba-tiba kepikiran jadi buku. Biasanya kan kalau orang-orang kepikiran satu hal, terus dia udahlah terselesaikan, itu udah gitu aja. Tapi Mbak Ria bisa mengimplementasikan karya Mbak Ria sendiri ini, pemikiran Mbak Ria sendiri ini menjadi sebuah buku karya gitu. Jadi nanti bisa dikenang sampai kapanpun, nanti suatu waktu Mbak Ria lagi pengen baca kan kapanpun bisa gitu kan. Apalagi nanti anaknya Mbak Ria, cucunya Mbak Ria bisa lihat nih karya nenek ini guys gitu. Ini nak karya mamah gitu. Oke. Ini kita langsung aja nih Kak, masuk di Guseda bertanya. Ini jadi kemarin tuh kan kita ngirim di Instagram kayak question yang bakal kita tanyain ke narasumber kita kali ini, yaitu Mbak Ria. Yang pertama nih, ada yang tanya, pasti sibuk banget ya Kak
Terus gimana cara bagi waktu biar nggak ngecewain banyak orang gitu? Aduh, ngecewain banyak orang nggak tuh? Iya. Emang kadang orang-orang tuh ini ya, maksudnya naruh ekspektasi ke kita tinggi ya. Iya. Jadi kadang kita juga nggak bisa benar-benar menuhin ekspektasinya gitu. Kalau aku memang tadi seperti yang di awal aku sampein, jadi aku tuh bikin prioritas. Ya, jadi bikin planning, dan planningnya itu tuh digarisin mana yang jadi prioritas gitu. Jadi ada 4 tuh kalau nggak salah ya, mana yang penting dan itu juga urgent gitu ya, benar-benar urgent. Ada yang penting tapi nggak urgent, ada yang urgent tapi nggak penting, ada yang nggak penting dan nggak urgent. Nah, hal-hal kayak misal nih nonton bioskop, main gitu-gitu, itu masuknya tuh nggak penting dan nggak urgent. Itu aku taruh keempat, paling Berarti belakang. paling belakang gitu. Iya, memang ada sih, kita bisa cari di Google ya, maksudnya cari di internet itu tuh 4 prioritas dalam hidup. Itu tuh kita bisa jadiin panduan, dan itu Berarti aku ada jadiin juga ya, panduan. Ada prioritas gitu juga. Iya, Yang pertama ada nggak? cari. Kalau yang pertama tuh tadi yang prioritas sama yang urgent sama yang penting. Iya. Gitu. Jadi kayak misal nih deadline tugas kuliah bener-bener deket, dan kalau nggak deket ya kita nanti kalau nggak ngumpulin nanti misal ngaruh sama IPK kita kayak gitu, itu masuknya nomor 1 gitu. Jadi kita juga belajar ngegolongin mana nih yang itu bener-bener aktivitas tuh dipilah-pilah gitu. Berarti bisa dipilih-pilih guys, mana yang penting, mana yang bisa kita selesaikan dahulu, deadline-nya lebih deket sama yang deadline-nya masih lama gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, ada yang tanya nih, tapi tadi udah kita singgung di awal juga sih. Tanyanya gimana nih Mbak Rea bisa sampai di titik ini? Di titik ini tuh dalam artian apa nih, maksudnya jadi duta baca dan sebagainya gitu. Iya. Oh, oke. Itu tadi ya, apa namanya, maksudnya ada hal-hal yang memang memotivasi aku gitu, dan juga istilahnya kan setiap orang itu punya planning hidup ya, dan aku juga pengen kayak kita pasti nyari cara gimana sih biar planning atau rencana hidup kita tuh terrealisasikan gitu. Salah satunya tadi aku ikut duta baca, terus aku ikut tadi juga misal magang kelas unggulan kayak gitu. Aku juga ikut apa ya, kayak komunitas-komunitas di luar juga gitu, terus jadi apa namanya, anggota di sana juga gitu, ikut jadi pengurus di sana. Itu juga salah satu, maksudnya hal yang aku berharap bisa bikin aku tuh merealisasikan apa yang aku rencanain gitu. Selanjutnya, ini ada yang tanya dari Sobat Musida. Skill seleksinya apa aja dan gimana? Mungkin seleksi duta baca gitu ya Kak? Iya, benar-benar. Oke. Seleksi ya. Seleksinya itu tuh 3 tahapan. Jadi ada seleksi berkas di awal. Berkas, terus harus bikin video profil juga. Video profil berarti isinya apa Kak itu? Video profil tuh ya video kita membahas tentang literasi, terus gimana nantinya kalau kita udah jadi duta baca kayak gitu. Terus ada wawancara nih, wawancara tertutup, jadi bener-bener wawancara di ruangan tertutup itu, sama ada 3 penanya di depan gitu, itu ada orang-orang dinas semua. Terus selanjutnya ada grand final tuh tahap terakhir, itu di sana kita tampil, presentasikan, maksudnya rencana nantinya kalau kita udah jadi duta baca gimana, terus ngasih lihat bakat yang terkait dengan literasi kayak puisi, drama, pidato dan lain sebagainya. Terus juga nanti ada Q&A dari juri-jurinya gitu. Pertanyaan langsung dari itu. Nah tadi kan ada bakatnya sendiri lah, bakatnya Mbak Rea yang kemarin ditampilin apa nih Kak? Baca puisi. Ini Mbak Rea bisa baca puisi, boleh Mbak dibacain satu penggal puisi aja nih. Aduh, apa ya, satu penggal. Aku bingung nih baca puisi apa ya. Aduh, yang kemarin Mbak Rea bacain aja deh pas di seleksi duta baca. Masalahnya aku juga harus inget-inget nih, lupa nih aku. Mungkin ada ini apa dari kamu, mungkin ada penggalan apa gitu, puisi apa ya? Puisi apa ya guys? Duh, apa ya? Kalau nggak soalnya biasanya baca puisi, namanya baca puisi kan lihat teks gitu, kita bukan hafal kan. Kalau baca puisi yang bagusnya tuh baca, memang kalau puisi nggak dihafal. Makanya aku nggak pernah bener-bener kayak nginget hafal, berarti tetap bawa teks gitu ya Mbak. Kalau baca puisi tuh rata-rata di mana-mana lomba baca puisi ya baca, nggak yang ngafal kayak pidato itu enggak. Gitu. Berarti jadi nih guys, baca puisi karena kita nggak bawa teksnya nih guys. Atau mungkin lain kali bisa banget kalau teman-teman mau lihat Mbak Rea baca puisi boleh. Atau kalau nggak pantun bisa nggak Mbak? Pantun, aduh, kayaknya aku mendingan baca puisi aja deh. Siapa tahu Mbak Rea kan bisa pantun juga nih. Pantun
Janganlah. Kalau nggak apa nih, satu bait puisi apa gitu? Udah deh, tak carain dulu ya. Coba di Ponegoro. Kemarin aku baca puisi tentang Diponegoro tuh, karyanya Khairil Anwar. Tapi 2 bait aja ya, nggak usah sampai selesai. Tentang pahlawan aja ya kak ya. Iya benar. Ini random aja deh. Aduh malu, ini kenapa jadi unjuk bakat di sini ya? Padahal nggak ada di agenda loh. Ya nggak sih? Nggak, kan apa ini tiba-tiba nih? Iya biar tahu aja kayak prime time gitu loh, jadi kayak wow ini. Iya biar tahu aja sobat Gusita kalau Mbak Ria tuh bisa baca puisi guys. Nih, ini random aja ya. Oke. Ini aku aduh ya Allah. Oh, oke. Ih, malu banget. Nggak lihat kok, ini merem kak. Nggak lihat. Aduh. Kenapa? Kalau enggak Mbak Ria milih sendiri aja deh. Oke. Aku cari deh puisi. Guys, kita tunggu Mbak Ria bakal bacain puisi yang kita cari di internet dong pastinya ya, kali kita nyiptain sendiri itu bisa guys. Iya, ini aku bacain puisi pas kemarin pas aku udah baca aja ya. Kita lihat. Astagfirullah, bentar aku lagi nggak siap nih. Nah ya, ini podcastnya banyak bloopersnya nih, bentar. Aku bacain dari judul ya. Oke, boleh. Diponegoro, karya Khairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti. Udah gitu aja. Malu. Aku nggak maksimal ya, mau. Gak apa-apa, tapi ini guys lihat belum maksimal aja udah sekeren ini, apalagi kemarin pas dia baca kan pastinya udah maksimal keren Mbak Ria. Ya Allah, keren banget. Teman-teman sobat Gusita harus nih menginspirasi banget nih guys. Oke, itu tadi kan yang terus selanjutnya ini ada yang tanya lagi nih Mbak Ria. Iya. Urgensi membaca menurut Mbak Ria seperti apa? Lalu sebutkan tips agar tidak malas membaca. Oke. Kalau untuk urgensi membaca, tentunya membaca itu penting banget ya, karena literasi itu pedomannya bangsa sih. Karena aku pikir kalau orang nggak melek literasi nih, gawat gitu bakalan. Karena ya gimana caranya kita belajar gitu kalau nggak bisa baca gitu kan? Nggak, literasi itu sebenarnya nggak tentang baca, tapi kita memahami isi teksnya, memahami isi bacaan. Jadi nggak benar-benar tentang bacaan doang gitu. Dan sebenarnya tuh kalau kita lihat-lihat ya, bahkan UNESCO tuh menobatkan kalau Indonesia tuh negara salah satu termasuk ya negara terbawah literasi. Sedih sekali. So sad gitu, makanya kan karena dengan kita ditampar fakta itu ya harus bener-bener emang membaca tuh urgensinya kita gitu. Dan biar juga pendidikannya kita lebih maju. Kan waktu itu katanya Kemendikbudnya kan bilangnya mau nyusul Finlandia kan, maka ya startnya ya dari literasi juga gitu. Apalagi kita juga sebagai mahasiswa PGSD kan itu udah tuntutannya kita juga itu, mau nggak mau kan gitu. Terus juga untuk tips membaca yang tadi kan udah aku sampaikan juga, udah spill di awal ya. Jadi kita memang harus bener-bener belajar menyukai sesuatu ya bener-bener dari awal sedikit-sedikit dulu aja, dan pilih yang kita suka aja dulu gitu, nggak usah yang berat-berat dulu kalau baca. Nanti sedikit-sedikit menjadi bukit gitu guys. Jadi kita kan namanya juga pemula, kita harus belajar dulu guys. Nggak langsung baca langsung paham nih tentang ini, nggak bisa guys. Itu pinteran namanya guys. Oke, lanjut nih. Pertanyaan terakhir dari Gusta nih Mbak. Bagi tips produktivitas yang bisa dibagikan ke mahasiswa lain dong Kak. Produktivitas ya. Kalau produktivitas sih sebenarnya menurut aku ya nggak penting, maksudnya bukan nggak penting, nggak harus kayak ikut kegiatan sana sini macam-macam gini. Kalau aku ya, kita tuh harus bener-bener ikut kegiatan nih, atau komunitas atau organisasi atau apapun itu, misal ekstrakurikuler, UKM atau apa, itu bener-bener yang sesuai passion. Yang pertama sesuai kesukaan kita, terus juga yang sesuai dengan rencana hidup. Pasti kan masing-masing kita punya mimpi sama rencana hidup ya, itu harus bener-bener relevan gitu, yang bener-bener cocok, sesuai gitu. Itu namanya yang disebut produktif gitu. Jadi apa yang kamu dapat itu tuh kembali feedbacknya ke diri kamu sendiri, ada manfaatnya buat diri kita sendiri itu. Terus juga tadi jangan lupa atur jadwal, skala prioritas juga. Terus juga jangan lupa me time buat diri kita sendiri juga, itu jangan lupa, itu penting itu biar tetap produktif terus gitu. Oh
Tapi Mbak Ria sendiri pernah me time gitu nggak Mbak? Aduh, pernah dong. Kenapa Masa sih nggak kayak pernah? pas me time sendiri gitu ngerasa kayak orang hilang gitu nggak Mbak malahan? Enggak, aku Enggak. tuh me time ku tuh istirahat loh. Oh, me time-nya istirahat kira Iya. pergi kemana gitu sendiri Oh iya, gitu. pernah juga, tapi emang bener-bener jarang sih. Pas kondisinya emang bener-bener lagi pengen pergi-pergi main-main aja, energinya lagi banyak. Kadang kan karena ketemu orang-orang juga pasti kita punya social battery ya, social battery-nya habis, ya udah istirahat aja di rumah gitu. Ya soalnya kan kadang tuh kalau orang me time tuh Jalan-jalan sendiri. Iya, jalan-jalan Iya sendiri, benar, terus kuliner sendiri gitu iya, kan. tapi kayak mereka tuh mikir nggak sih kayak sebenarnya kayak orang hilang gitu. Soalnya aku pernah Mbak me time sendiri, terus tiba-tiba kan banyak orang yang pergi bareng-bareng terus sendiri kayak kok koyo orang hilang ngono kok gak ada temennya gitu, malahan mikirnya kayak gitu. Kalau aku sih cuek aja. Maksudnya kayak iya sih, kalau aku mungkin cuek aja ya, atau mungkin karena aku extrovert tuh nggak tahu ya. Aku cuek aja sih, maksudnya kayak ya udah sih, lagian juga nggak kenal ini orangnya siapa, kan nggak kenal kita kan, juga mikirnya aku sih gitu. Terus juga ya demi kita lah, demi diri kita sendiri gitu kan. Gen Z dikit-dikit mental health ya, demi mental health sendiri ya udah solo traveling aja nggak apa-apa. Mental strawberry, generasi Oh strawberry iya, Mbak. si strawberry bener. Demi mental health ya udah solo traveling nggak apa-apa lah, terserah orang mau ngomong apa gitu. Ya, yang penting kita sendiri suka guys. Iya gitu. benar. Gak mikirin omongan orang lain lah. Tadi sesuai punya Mbak Ria tuh. Tadi judgement gitu. Bisa dibaca, boleh banget. Nanti buat yang edit kasih ya di sini. Kasih link. Iya, link TikTok, Link Shopee-nya. Iya. Oke. Nah, ini kita masuk di penghujung podcast kita ini Mbak Raya. Kasih dong pesan yang ingin Mbak Rea sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang masih minim dalam literasinya, apalagi kan kita sebagai mahasiswa PGSD Ugris gitu Mbak. Oke, untuk teman-teman semuanya, terutama juga aku ngeliat kan gak usah jauh-jauh dulu deh, jauh-jauh dulu aja perpustakaan Ugris pun masih sepi ya, gitu kan. Itu tanda gitu, indikator bahwasanya memang literasi di sini tuh masih perlu ditingkatkan lagi gitu. Dan aku pesan buat teman-teman semuanya, ini tuh penting banget untuk kita semua ya, untuk masa depan kita nanti. Kita sangat membutuhkan literasi di mana-mana karena literasi itu luas ya. Jadi ada literasi sains, finansial juga, tentang keuangan, numerasi. Kita perlu banget, bener-bener perlu baca gitu. Nggak mungkin bener-bener cuman apa-apa instan gitu kan. Kita jadinya ya udah hidup enak gitu kan, kebiasaan. Nanti kalau dapat kesulitan susah gitu kan, bingung sendiri gitu. Apalagi kita mahasiswa, udah dilabelin mahasiswa loh, mahasiswa gitu kan. Iya bener, apalagi pendidikan lagi, masa ya nggak akrab sama literasi gitu loh. Dan tadi kan aku udah nyampain fakta-faktanya teman-teman, emang literasi itu harus kita tingkatin karena itu sepenting itu buat masyarakat gitu aja sih. Dan juga jangan lupa, tadi udah aku sampaikan tips-tipsnya juga, pokoknya teman-teman start baca dulu gitu, apapun itu yang teman-teman suka itu dulu aja. Oke, satu lagi nih Mbak, pesan buat teman-teman semua yang sedang berjuang untuk meraih prestasi yang mereka inginkan Mbak. Oke, yang sedang berjuang untuk mencapai prestasi kalian, pokoknya semangat terus, tapi juga jangan lupa perhatiin kondisi diri juga, fisik sama mentalnya juga diperhatiin gitu. Terus kalian jangan lupa tetapkan jadwal sama skala prioritas kalian dalam mengejar mimpi kalian. Terus jangan lupa bikin milestone atau tadi langkah-langkah yang akan kalian tapak gitu, yang akan kalian lalui demi mencapai mimpi kalian tersebut. Karena nggak akan mungkin suatu mimpi tercapai kalau kita nggak punya rencana di dalamnya, dan take action juga pastinya gitu. Ya, kalau kita udah punya rencana tapi kita nggak ada actionnya ya sama aja. Iya, nggak bakal jadi rencana doang. Iya, wacana namanya guys. Wacana doang. Oke, tadi ada. Terima kasih loh Mbak Rea udah mampir ke sini. Sama-sama. Untuk podcast Raksa Binaya kali ini udah mau ngobrol-ngobrol sharing sama kita. Terima kasih ya Mbak Rea. Sama-sama. Aku juga makasih banyak ya buat teman-teman Raksa Binaya udah diundang ke sini. Ya aku maksudnya ya sangat merasa senang juga ya. Terus juga ya bisa ketemu adik-adik ya dia. Iya Kak. Adik-adik sama Kak Syahli. Iya gitu, teman-teman Raksa Binaya. Ya aku berharap juga semoga podcast ini bermanfaat juga buat teman-teman semua, nggak cuma teman-teman PGSD tapi mahasiswa-mahasiswa semuanya ya gitu. Pasti bermanfaat nih guys. Nih Mbak Rea keren banget guys. Dulu di sini pas akhir podcast Mbak Rea sebagai hostnya, sekarang malah Mbak Rea yang jadi narasumbernya guys. Keren. Oke.
Terima kasih ya Mbak Ria Iya, untuk sama-sama. waktunya. Ya. Dulu. Bye bye semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast minggu depan. Sampai jumpa. Bye bye.